Ya, lantas bagaimanakah prospek reksadana syariah dan bagaimanakah meraup keuntungan di reksadana syariah? Untuk membahasnya sudah bersama kami manajer Citadana Asset Management Andri Tanulio. Mas Andri, selamat pagi. Pagi, Mas. Mas Andri, kalau kita cermati prospek reksadana syariah pada momen seperti ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat syariah tahun ini 2016 sampai per bulan Juni ini pertengahan itu returnnya lebih tinggi daripada yang konvensional. Ini disebabkan karena outlook dari sektor perbankan tahun ini kurang begitu bagus. Itu karena ada intens dari pihak government untuk menyarankan sektor perbankan memberikan lending rate single digit. Jadi itu yang membuat sektor perbankan tahun ini kurang begitu diminati. Jadi kalau kita lihat return rata-rata reksadana syariah per 15 Juni kemarin itu sudah sampai 10%. Seperti itu lebih tinggi. Sampai akhir tahun kira-kira akan terus meningkat atau seperti apa nanti ke depannya? Ya, outlook kita sampai akhir tahun masih bagus. Kita masih menunggu beberapa katalis positif seperti tax amnesty. Kalau tax amnesty itu jalan, itu market kita akan rally seperti itu. Jadi outlook kita sampai akhir tahun masih bagus. Itu rata-rata dari setiap analis itu menargetkan minimal 5.000 indeks kita di akhir tahun nanti. Jadi paling rendah 5.000, paling tinggi itu sampai ada yang 6.000. Jadi untuk pasar modal sendiri tahun ini outlooknya bagus, tapi untuk sektor perbankan kurang begitu diminati. Jadi that's why tahun ini reksadana syariah sepertinya lebih favorite daripada yang konvensional. Berarti ini momen yang tepat kalau misalnya orang mau masuk investasi di reksadana syariah. Iya, betul. Apalagi kita lagi menunggu di bulan ini adanya tax amnesty. Seperti itu. Kalau tax amnesty jalan, kita bisa lihat market kita langsung hijau, langsung naik seperti itu. Kalau misalnya orang mau masuk reksadana syariah ini kan mungkin ada banyak macam-macam ya. Ini mungkin yang perlu diketahui masyarakatnya apa dulu nih, Mas Andri? Kalau kita lihat dari setiap reksadana itu kan yang membedakan sekarang ada 27 reksadana saham syariah di Indonesia. Dari 27 itu ada sekitar 20 lebih dari aset manajemen yang berbeda, fund manager berbeda. Jadi yang perlu kita cermati adalah kinerja dari setiap reksadananya seperti itu. Itu beda-beda semua kinerjanya pasti. Ya, kinerja pasti berbeda-beda karena setiap outlook dari fund manager berbeda-beda seperti itu. Pilihan sahamnya ada 300 saham syariah di Indonesia. Jadi tergantung fund manager ingin mengalokasikan portofolionya di saham apa seperti itu. Jadi yang perlu dicermati investor adalah kinerja jangka panjangnya. Jangan melihat kinerja 1 tahun, tapi lebih lihat jangka panjangnya 3 tahun atau 5 tahun. Karena untuk reksadana saham syariah ini kita ingin investasi jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek lebih baik beli reksadana yang pasar uang atau campuran. Tapi untuk jangka panjang kita butuh yang lari maraton seperti itu. Nah itu kira-kira memang keuntungannya yang akan diperoleh selama 3 sampai 5 tahun itu akan berapa besar? Ya, kalau dari jangka panjang mengacu ke indeks Jakarta Islamic Index, itu indeks syariah di Indonesia, itu returnnya per tahun mungkin bisa sampai 10 sampai 12%. Untuk tahun ini 5 bulan saja 15 Juni 5,5 bulan itu return rata-rata reksadana syariah itu sudah mencapai 10 sampai 12%. Seperti itu ini baru setengah tahun nih. Baik, Mas Andi ngelihatnya kalau satu produk reksadana syariah mungkin lebih unggul kinerja dibandingkan yang lain, itu mungkin caranya gimana sih, Mas? Ya, kalau kita lihat itu tergantung dari view dari sang fund manajernya. Misalkan ada yang bullish ke sektor batubara, ada yang tidak begitu bullish dengan sektor batubara, ada yang bullish dengan sektor consumer, tapi ada yang tidak begitu bullish dengan sektor consumer. Itu yang membedakan. Jadi kita perlu melihat dari historical, karena kita nggak bisa memprediksi masa depan. Betul. Jadi kita melihat historicalnya reksadana yang satu dengan yang lain itu tahun 2014 seperti apa, returnnya 2015 seperti apa, maupun yang ke belakang. Dari jangka panjang itu kita bisa melihat nih yang stable dan konsisten mengalahkan benchmark itu yang sebaiknya dipilih oleh investor. Seperti jadi bukan suatu reksadana yang lebih fluktuatif. Kita mencari yang returnnya di atas benchmark dan lari jangka panjang. Nah, kalau misalnya modal yang dibutuhkan untuk masuk ke reksadana syariah, menurut Anda sebaiknya berapa? Ya, actually saat ini sudah dipermudah oleh aset manajemen maupun dari OJK untuk masyarakat yang ingin masuk ke reksadana saham syariah itu pun kurang lebih bervariasi, tapi kurang lebih minimal itu bisa mencapai 100.000 rupiah saja sudah cukup untuk investasi di reksadana. Itu per bulan atau seperti apa sih? Itu bebas dari investornya. Dia ingin disiplinkan diri untuk subscribe setiap bulan ataupun hanya ingin sekali mencoba dulu nih 200.000, dilihat dulu returnnya, nanti 3 bulan lagi baru dilihat lagi, itu pun bisa. Jadi nggak ada kewajiban buat investor untuk menyetorkan setiap bulan. Tapi kalau menurut Anda sendiri nih, Mas Andri, lebih baik tuh kalau mau masuk pada saat momen sekarang, kira-kira prospeknya akan lebih baik nih ya beberapa bulan ke depan, sebaiknya nyiapin berapa modalnya? Ya, kalau kita lihat tergantung dari investornya, dia ingin mengalokasikan dana untuk investasi jangka panjangnya seberapa besar. Nah, itu sebaiknya di dollar averaging cost. Itu maksudnya kita nggak bisa tahu kapan bottom, kapan marketnya akan menyentuh level paling rendah.
Jadi sebaiknya dibagi itu tidak ada yang tahu seperti itu. Jadi sebaiknya dibagi per bulan. Misalkan bulan ini kita disiplin masuk mau IHSG maupun indeks mau pasar hijau atau merah masukin setiap tanggal 5. Nanti bulan depan tanggal 5 juga masukin juga. Jadi kita averaging. Dan itu kita kan emang tujuannya untuk jangka panjang. Jadi jangan semua dimasukin ke satu waktu. Karena kita nggak tahu marketnya bisa turun atau naik seperti itu. Tapi kita secara disiplin setiap bulan masukkan uang kita untuk jangka panjang. Dan itu mungkin jumlahnya juga tergantung kemampuan masing-masing. Nggak harus terlalu besar, nggak harus terlalu kecil gitu ya. Karena tadi minimalnya cuma 100.000 seperti itu kan. Oke, baik Mas Andri, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa telah sama kami di Market Corner. Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita, Mas Andri. Lalu kemudian produk kalau menurut Anda yang paling menarik nih ya, ini reksadana campuran atau jenis-jenis reksadana apa nih kalau yang paling menarik di syariah ini? Ketika kita ingin memilih apakah itu reksadana yang campuran syariah, ekuitas, yang saham ataupun yang pasar uang, kita harus melihat dari sisi risikonya yang ingin diterima oleh investor maupun time frame-nya. Kalau investor yang tidak bisa menerima risiko terlalu besar, lebih baik pilih yang pasar uang atau campuran. Jadi kalau investor yang mengharapkan imbal hasil yang tinggi karena ingin lebih jangka waktunya panjang, seperti itu lebih baik pilih yang saham. Jadi kalau jangka waktu time frame-nya untuk investasinya adalah lebih dari 1 tahun ataupun 2 tahun atau 3 tahun, lebih baik pilih yang reksadana saham. Tapi kalau ingin yang 1 bulan sudah ingin dipakai uangnya, lebih baik masukkan ke yang pasar uang. Tapi kalau mungkin kurang dari 1 tahun, mungkin pilih yang campuran saja seperti itu. Tapi karena memang prinsipnya semakin besar tinggi risiko, tapi semakin besar juga kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan, begitu ya Mas? Iya, betul. Karena yang reksadana saham itu minimal 80% portofolionya akan dialokasikan ke saham. Jadi mau market naik ataupun turun, reksadananya 80%-nya adalah saham. Sampai 100%. Jadi kalau marketnya naik, itu return-nya bisa lebih tinggi. Kalau marketnya turun, juga turunnya pasti ikut turun seperti itu. Nah, kalau melihat momen sekarang nih, berbagai sentimen juga berpengaruh berdasarkan pengamatan Mas Andri. Paling cocok yang mana nih? Ya, kalau saya pribadi untuk teman-teman yang ingin investasi jangka panjang, lebih baik pilih yang reksadana saham. Saham ya. Seperti itu. Baik. Nah, Mas Andri, kemudian rata-rata imbal hasil nih reksadana syariah itu seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat kalau kita flashback ke belakang ya, 2016 ini sampai 15 Juni return reksadana syariah sudah sampai 10-12%. Tapi kalau 2015 yang lalu tuh market kurang gitu bagus, itu minus 12%-an. Tapi 2014 itu 1 tahun bisa naik sampai 24%. Seperti itu. 2013 kita juga flat 2%. Seperti jadi setiap tahun berfluktuasi mengikuti indeksnya. Jadi kita perlu melihat reksadana mana yang secara konsisten setiap tahunnya itu kalau IHSG 10% atau indeksnya 10%, reksadana kita bisa kasih 12-13%. Kalau indeksnya turun kayak tahun lalu minus 12%, kita perlu cari reksadana mana yang returnnya minusnya 10% atau 11%. Jadi selalu lebih baik daripada benchmarknya atau indeksnya seperti itu. Baik Mas Andri, kalau misalnya kita sudah masuk di reksadana syariah, kita sudah punya investasi di situ, lalu kemudian yang perlu dicermati untuk kedepannya itu apa? Supaya untuk menghindari loss yang mungkin saja muncul, gitu kan mungkin ada sentimen berpengaruh, mungkin keuntungan tidak terlalu tinggi, itu strateginya seperti apa sih untuk mencermati reksadana? Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang investasi reksadana perlu review dulu nih, kira-kira prospek ke depan dari negara Indonesia seperti apa, maupun dari global, dari dunia seperti apa. Kalau prospeknya bagus seperti itu, dunia bagus, Indonesia bagus, ekonominya bakal bagus, percaya bahwa Indonesia akan terus bertumbuh ekonominya, itu kita perlu investasi di reksadana seperti itu. Setelah lihat reksadana ini pun kita perlu tentukan nih, kita perlu yang konvensional atau yang syariah. Outlook perbankannya bagus yang mana seperti itu. Kalau outlooknya perbankan kurang gitu bagus, pilih yang syariah. Kalau yang syariah pun nanti ada 27 nih, ada 27 pilihan reksadana saham syariahnya. Kita perlu mencari reksadana mana yang setiap tahunnya itu mengalahkan benchmark seperti itu. Jadi bukan yang sekali returnnya bagus, tahun depan returnnya anjlok, tapi kita perlu yang jangka panjangnya bagus, 3 tahun, 5 tahunnya bagus. Nah, kita pilih reksadana saham syariah yang larinya jangka panjang seperti itu.
Jadi kita cara belinya pun tadi seperti sudah saya sebutkan, dicicil setiap bulannya. Oke, baik. Mungkin Mas Andi punya tips terakhir untuk bagi para masyarakat mungkin yang saat ini menonton, kira-kira kalau misalnya mau masuk reksadana syariah, apa yang harus mereka cermati? Ya, kalau kita lihat dari 27 reksadana itu, ada satu reksadana yang mencolok, itu adalah Cipta Syariah Equity. Itu adalah reksadana syariah dari Ciptadana Asset Management yang tahun lalu maupun beberapa tahun lalu itu selalu mendapatkan penghargaan dari Bloomberg, dari majalah investor, dari Thomson Reuters, seperti dan dari kawan-kawan. Jadi Cipta Syariah ini adalah salah satu juara di reksadana syariah di Indonesia. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat performa saya seperti apa dan mulai investasi di reksadana syariah. Baik, Mas Andi, terima kasih telah hadir sama kami. Selamat pagi, sukses selalu. Selamat pagi. Dan pemirsa, simak informasi menarik lainnya usai jeda. Kalau sama kami di Market Corner.